Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada syarat rawi yang kedua. Ya, syarat rawi yang kedua ada dua syarat ya. Seorang rawi itu bisa diterima hadisnya dengan dua syarat. Yang pertama adalah kredibilitas dia ya, integritasnya, kejujurannya, adalahnya. Nah, yang kedua adalah kualitas hafalannya, ad-dhabt. Ya, syarat yang kedua adalah ad-dhabt, yaitu bahwa dia memiliki kapasitas ya, memiliki kemampuan menghafal hadis yang baik ya. Nah, tetapi terkait dengan masalah syarat yang kedua ini, terkait dengan syarat hafalan hadis ya bagi seorang rawi, ada beberapa masalah yang disebutkan oleh Syatohan. Yang pertama adalah ma'rifatu dhabatir rawi. Bagaimana cara kita mengetahui ma'rifah? Ya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa memang seorang rawi itu hafalannya bagus? Ya, atau seorang rawi itu kualitas hafalan hadisnya bisa bisa diakui lah ya. Nah, itu bagaimana kita cara mengetahuinya? Kata Syekh Mahmud Tohan, ya, kaifa yu'rafu dhabtur rawi. Cara bagaimana diketahui dhabt, ya, hafalan seorang rawi hadis. Nah, beliau mengatakan, yu'rafu dhabtur rawi, ya, diketahui hafalan suatu rawi itu bagus adalah dengan cara bimuwafaqatihi thiqat al-mutkinina fir riwayah. Nah, muwafaqah, apa arti muwafaqah ya ikhwah? Hmm? Muwafaqah itu apa artinya? Berkesesuaian, ya. Sepakat. Berkeses apa? Berkesesuaiannya ya. Berkesesuaiannya apa yang diriwayatkan oleh sang rawi. Jadi sang rawi ini ketika meriwayatkan hadis, teks hadisnya itu sejalan ya, sama serupa dengan apa? Dengan riwayat yang disampaikan oleh para ulama hadis yang sudah dikenal thiqat ya, oleh ulama-ulama hadis lainnya yang itu dikenal sudah thiqat, sudah terpercaya, yang sudah tidak diragukan lagi. Jadi ketika misalnya oh kita mendapati ada seorang rawi nih, udah dikenal keahlian apa, sudah dikenal kejujurannya gitu kan. Tapi kita masih ragu apakah dia punya hafalan yang bagus. Nah, maka ketika dia menyampaikan suatu hadis ya, nah kita lihat rupanya ada rawi lain yang itu sudah dikenal, artinya sudah memenuhi dua syarat sekaligus ya. Ada rawi lain yang sudah thiqat, yang sudah dikenal memiliki dua syarat yang sudah terpenuhi. Nah, rupanya hadis antara rawi yang kita belum tahu hafalannya ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi lain yang sudah kita kenal hafalannya itu sejalan. Ya, sama. Ya, berkesesuaian. Nah, maka bisa langsung kita simpulkan bahwa sang rawi yang tadi baru kita kenal hafalannya itu bahwa beliau memang memiliki hafalan yang baik ya. Fa in wafaqahum fi riwayatihim ghaliban fahuwa dhabit. Kalau riwayat-riwayat yang dia sampaikan itu sebagian besarnya atau umumnya itu sama kualitasnya dengan apa yang disampaikan oleh rawi-rawi yang sudah dikenal hafalannya bagus, maka rawi yang baru ini tadi kita katakan dia apa dobit ya, dobit. Tapi wala tadurru mukhalafatuhun nadirah lahum, dan kalaupun seandainya ada satu dua hadis atau ada satu dua kalimat gitu ya kok tidak sesuai dengan riwayat-riwayat hadis yang dari para ulama yang sudah diakui, ini la tadur, yaitu tidak berpengaruh terhadap apa kualitas hadisnya. Ya samalah kayak kita ngafal Quran gitu. Kadang ya adalah satu dua ayat walaupun kita betul-betul mutskin ya, betul-betul hafalan kita bagus ya, namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Kadang ada yang apa satu dua ayat kemudian apa keliru gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari sejak membaca awal sampai akhir keliru terus, nah itu berarti banyak kelirunya ya, berarti tidak apa? Tidak dobit gitu ya. Tapi kalau misalnya kelirunya cuma satu dua saja, itu masih tetap dihitung dobit ya. Fa in kasurat mukhalafatuhu lahum, dan kalau riwayat hadisnya ini banyak bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis dari rawi yang lebih thiqat, yang lebih terpercaya, yang sudah dikenal hafalannya bagus, ya ikhtalla dobtuhu, ikhtalla dobtuhu. Maka hafalannya itu atau kedobetannya itu dianggap bermasalah ya. Ikhtalla itu artinya ya tidak terpenuhi lah syarat kedua ini tadi. Walam yuhtajja bihi. Maka periwayatan hadis orang yang seperti ini itu tidak bisa diterima, tidak bisa menjadi hujah. Nah, jadi ya kalau kembali nih kita buat perbandingan ya Ikhwah. Kalau kita buat perbandingan ya, coba kalau masih ingat keadilan, kejujuran seorang rawi yang disepakati oleh para ulama hadis, bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada dua ya. Yang pertama apa? Hmm? Masih ingat nggak?
Dengan pengakuan ulama. Dengan penilaian seorang ahli. Dan yang kedua dengan apa? Syuhur. Dengan asyuhrah. Asyuhrah wal istifadah dengan kemasyhuran. Itu cara kita mengetahui keadilan seseorang ya, lewat dua. Nah, tapi kalau kita mengetahui hafalannya berkualitas atau tidak, lewat apa? Nah, ini tadi mua mua apa? Muwafaqatu Mua thiqatul muttaqin. uh, muwafaqatu as-siqat. Kesamaan dengan periwayatannya itu apa berkesamaan dengan periwayatan ulama hadis yang lebih lebih berkualitas ya. Artinya sudah dikenal kualitasnya ya. Nah, ini tiga nih ya, kalian hafalkan ini. Ya, kaidah jar wa ta'dil, tiga syarat yang menjadi kesepakatan para ulama hadis.